Dua versi sejarah kenapa bisa ada istilah April Mop atau April Fool's. Guys, welcome back to Early Day, the working holiday. Nggak kerasa imbas dari COVID ini udah hampir 2 bulan gue nggak pergi working holiday yang keluar negeri, dan banyak sekali teman-teman tour leader juga yang belakangan ini kita grounded rame-rame di Indonesia. Gue kangen banget untuk working holidayan, dan dimana working holiday ini kerjaan gue sebagai tour leader, biasanya gue selalu pergi ke luar negeri dan berbagi cerita kepada tamu-tamu mengenai hal-hal yang menarik di luar negeri ataupun di Indonesia. Nah, untuk itu, untuk menyalurkan keinginan gue untuk bisa terus berbagi cerita, gue pengen mulai hari ini di vlog gue, di working holiday vlog, yaitu adalah tentang April Fools atau April Mop. Sebenarnya ada beberapa versi cerita yang akan gue sampaikan di sini, tapi gue akan ambil 2 yang paling banyak banget dipercaya oleh orang-orang. Yang pertama itu adalah dipercaya April Fools ini udah ada dari zaman Romawi, yaitu dari zaman Raja Konstantin pertama, di mana pada waktu itu Raja Konstantin ini menerima tantangan dari pelawak-pelawak yang ada waktu itu untuk bertukar peran. Jadi si Raja Konstantin jadi pelawak, dan si pelawaknya ini kemudian jadi raja hanya dalam waktu 1 hari aja. Nah, terus-terusan ini menjadi sebuah hal yang unik dan lucu, dan kemudian dipercaya menjadi tradisi turun-temurun. Versi kedua yang pengen gue bagikan ke kalian, ini adalah sebuah versi tentang perubahan penanggalan dari tahun 1582. Jadi sebelum tahun 1582 sebenarnya itu udah ada yang namanya penanggalan, tapi bukan 12 bulan seperti yang kita lihat sekarang, melainkan hanya 10 bulan aja. Ini akan gue bahas di vlog gue berikutnya. Kenapa dari 10 bulan bisa pindah ke 12 bulan, ini akan gue bahas di vlog gue berikutnya. Nah, pada waktu perpindahan tersebut, ini diprakarsai oleh Paus Gregorius ke-13 di tahun 1582 itu. Akhirnya orang-orang yang tidak mengetahui berita yang up to date ini, itu mereka tetap merayakan tahun baru di Maret sampai dengan 1 April. Nah, hal ini akhirnya menjadi lelucon bagi orang-orang yang udah up to date. Bisa dibayangin ya, zaman dulu guys, belum ada internet kayak sekarang, belum ada YouTube kayak begini, dimana orang-orang itu biasanya semua berita langsung update. Ini ada COVID, semuanya update. Dulu pada waktu orang-orang perpindahan dari yang tadinya 10 bulan pindah ke 12 bulan, mereka nggak bisa mengetahui informasi itu. Nah, sebagai bahan lelucon, akhirnya orang-orang yang tahu mengenai perpindahan 12 bulan ini menertawakan orang-orang yang masih berpikir setiap tanggal itu adalah tanggal mereka untuk tahun baruan. Ini adalah salah satu versi cerita. Ini dia 2 versi sejarah kenapa bisa ada istilah April Mop atau April Fool's Day. Tapi kalian tahu nggak imbas dari April Fool's Day ini? Yang paling konyol dan paling menyedihkan adalah di tanggal 1 April tahun 1964. Pada waktu itu di Hawaii dan Alaska terjadi tsunami besar. Dan orang-orang yang udah mendapatkan peringatan dini ini, mereka berpikir bahwa it's just a joke. Ini cuma lelucon, ini cuma bohongan aja. Jadi mereka yang udah diperingatin, mereka tetap aja santai-santai. Mereka main di pinggir-pinggir pantai tanpa menghiraukan himbauan tersebut. Hasilnya apa? Banyak korban. Well, mungkin ini bisa jadi satu pelajaran buat kita untuk lebih bijak dalam menyampaikan what kind of fools yang akan kita sampaikan atau apa yang akan kita kerjain ke teman. Hey guys, sampai segini dulu. Itu dia tadi sedikit cerita mengenai April Fool's Day. Dan minggu depan gue akan kembali upload lagi cerita-cerita yang lebih menarik, baik itu tentang objek wisata, baik itu tentang apa yang spesial di hari tersebut, atau kalian pengen gue cerita tentang apa. Komen di bawah ini ya. Don't forget to like and subscribe. Also don't forget to share. Ciao!